kembali di channel saya Timotius Duha, channel yang khusus menyajikan informasi-informasi mengenai skripsi dan pengolahan data penelitian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai uji autokorelasi menggunakan metode Durbin-Watson yang akan diolah datanya memakai software SPSS maupun secara manual memakai rumus. Untuk itu, kepada kita semua, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Jadi, uji autokorelasi atau uji autokorelasi merupakan bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengecek berbagai penyimpangan atau penyakit-penyakit pada regresi. Jadi tujuan dari Durbin-Watson sendiri adalah untuk membantu proses pencarian penyakit regresi dengan metode autokorelasi. Nah, autokorelasi sendiri adalah ingin mengecek ada tidaknya korelasi antara variabel bebas untuk data time series, cross section, dan data panel. Jadi untuk data nominal dan data skala tidak usah menggunakan uji autokorelasi ini. Nah, jadi rumus daripada Durbin-Watson adalah sigma dari residu kurang residu yang sudah di-log untuk pertama dikuadratkan membagi residu pangkat 2 atau residu kuadrat. Di sini ada beberapa persyaratan untuk uji Durbin-Watson itu. Jadi yang pertama, apabila nilai DW kurang dari DL, maka ada korelasi positif. Apabila nilai DW berada di antara DL dan DU, maka kesimpulannya tanpa kesimpulan. Jika nilai DW berada di antara DU dan 4 kurang DU, maka tidak terjadi autokorelasi. Tentu setiap peneliti akan berharap datanya tidak terjadi autokorelasi, maka dia berharap datanya berada di antara angka DU dan 4 kurang DU. Artinya lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 kurang DU. Kemudian kriteria lain adalah apabila nilai DW berada di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tanpa kesimpulan. Kemudian apabila nilai DW lebih besar dari 4 kurang DL, maka terjadi autokorelasi yang negatif. Nah, data yang kita gunakan di sini sebesar atau sebanyak 32 dan variabel bebas kita 2, maka DL atau degree of low atau batas bawah atau derajat bawah sebesar 1,31 dan DU atau degree of up atau batas atas atau derajat atas sebesar 1,57. Nah, di ke-32 data ini dan 3 kelompok data, yaitu X1, X2, dan Y, kita berharap bahwa nanti apabila nilai DW-nya itu berada di antara 1,57 dan 2,69. Artinya, maka data kita tidak akan terjadi autokorelasi. Untuk itu, kita langsung saja mengolah data kita yang ke-32 ini dengan mengcopy langsung. Ini ada 32. Kita pindahkan ke SPSS di data view. Oke, kita pastekan saja. Oke, kita rapikan keterangannya di variable view. Oke, nama kita ubah menjadi X1. Lalu X2, lalu Y. Nah, untuk X1 itu adalah data bulanan 2019. X2 data bulanan 2020. Kalau Y adalah prediksi omset 2021.
Jadi kita tarik aja ini, ya supaya lebih jelas. Kita lihat data view tadi, ya per kolom sudah ada namanya ya, tetapi ini masih ada angka di belakang koma. Kita langsung saja desimalnya kita kurangi jadi 0. Oke, kita kembali ke data view. Ya, jadi sekarang masing-masing angkanya itu tidak ada angka koma di belakang dan berjumlah 32. Oke, mari kita olah dengan mengklik Analyze, Regression, lalu Linear, kemudian variabel X kita, keduanya dipindahkan ke kotak independen. Dan variabel Y dipindahkan ke kotak dependent. Lanjut, ini ada item statistik, klik saja. Dan di sini sudah tercentang yaitu estimates dan model fits. Jadi biarkan saja. Nah, di item residual ada Durbin-Watson, kita centang saja. Dan yang lain abaikan saja. Kemudian langsung ke continue dan okekan saja. Jadi ini datanya sudah keluar ya. Saya besarkan saja layarnya. Ya, ini jika terlihat di sini bahwa Durbin-Watson sebesar 1,618. Oke. Nanti kita bandingkan dengan nilai ya, nilai secara manual. Jadi kita kopikan saja. Copy ya, copy saja. Oke. Ke sini ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini sesuai harapan kita ya. Jadi angka Durbin-Watson kita sebesar 1,618 berada di antara angka 1,57 dan 2,69. Artinya angka Durbin-Watson kita lebih besar dari 1,57 dan lebih kecil dari 2,69. Maka dipastikan bahwa data pada ketiga variabel kita ini tidak mengalami gejala autokorelasi. Oleh sebab itu, data kita yang akan diolah ini bisa diteruskan untuk pengujian regresi atau uji hipotesis. Baiklah, ketiga kelompok data kita yang pertama adalah X1, X2, dan Y bertambah menjadi X1 kuadrat, X2 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1 kali Y, X2 kali Y, dan X1 kali X2. Jadi totalnya juga sebesar 32 data. Oke ya. Jadi inilah data kita ini ya. Jadi silakan ini ya, ini dikerjakan manual saja. Saya senang kalau mahasiswa mengerjakannya secara manual. Ya, jadi ini ya, angkanya ke-31 ini. Jadi sigma-sigma ini nanti ya, yang ke semua kelompok data kita ini sigmanya digunakan untuk dimasukkan ke dalam matriks. Ini adalah pengerjaan matriks A yang berfokus angkanya di sini. Selanjutnya adalah matriks A1 yang fokusnya di sini. Setelah itu kita mencari
matriks A2 dengan fokus di sini. Selanjutnya adalah matriks A3 dengan fokus dari sigma ini. Nah, inilah nilai dari A kita, kemudian B1 dan B2 kita. Coba kita lihat dari SPSS, kita coba bandingkan ya. Ya, ini saya copy nilai koefisiennya. Oke. Ini sama ya dengan yang di sini ya. Oke. Sama 36. Kemudian ini sama ya dengan yang di sini. Oke. Lalu yang ini sama dengan yang di sini. Nilai B2 ya. Oke. Jadi sama. Hasil yang kita dapatkan secara SPSS dan manual sama. Oke. Nilai A yang kita dapatkan tadi, nilai B1 dan nilai B2 kita masukkan saja ke rumus. Jadi rumus dari Y prediksi untuk regresi berganda adalah A tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2. Jadi ini A-nya sama, nilainya sama. Ini hasil perkalian B1 kali X1. Lalu ini hasil perkalian B2 kali X2. Maka setelah ketiga data ini ditambahkan, maka hasilnya adalah Y prediksi. Jadi Y prediksi kita juga berjumlah 32 karena data kita juga 32. Jadi ini data kita sebanyak 32. Oke, kita kembali di atas. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Y prediksi, maka kita perlu mencari nilai residu. Rumus dari residu adalah Y dikurang Y pred. Jadi Y-nya adalah dari data awal kita. Nah, dikurangkan dengan nilai ini, maka hasilnya ini. Maka di bawahnya pun akan mengikuti. Jadi Y di baris 1 mengurangi Y di baris 1. Y di baris 10 mengurangi Y pred di baris 10. Begitu seterusnya sampai 32. Oke. Kemudian kita mencari E pangkat 2. Jadi ke semua nilai residu ini yang di kolom ini kita pangkatkan 2 sehingga hasilnya adalah di sini. Setelah itu kita lihat ya saudara-saudara, ada yang disebut dengan E dikurang 1. Jadi nilai residu ini dilambankan satu strip. Jadi ini namanya luck yang pertama. Jadi maksudnya apa? Jadi ini kan nilainya ini, coba dilihat nilainya ini adalah 0,32. Ini di baris 1, ya saya hijaukan saja. Tetapi permulaan di hasil residu ini kita turunkan karena katanya kurangi satu baris, satu strip. Maka nilai residu di baris pertama kita turunkan ke baris 2 di kolom ini. Oke. Lalu ini yang lagi ya, yang min 0,20 diturunkan satu strip. Jadi masing-masing angka itu beda satu baris. Kalau ini misalnya min 0,0, jadi di sini turun satu baris. Karena di sini tidak sejajar, maka di sini pun tidak sejajar yang putihnya.
Yang hijaunya juga tidak sejajar, putih tidak sejajar, hijau tidak sejajar. Maka yang putih juga, yang min 0,3 ini tidak sejajar dengan yang ini. Oke, jadi hasil dari sini kemudian kita kembangkan untuk mendapatkan kelompok data berikutnya, yaitu nilai residu yang di sini mengurangi nilai yang di kolom ini, sehingga hasilnya 0. Nilai residu mengurangi ET kurang 1 hasilnya ini, sampai 32. Nah, kemudian, ini ya, kemudian di kolom ini dikuadratkan semua angkanya. Ya, jadi ini kuadratnya adalah ini. Yang ini kuadratnya adalah ini. Jadi sampai ke 32. Jadi sehingga kita akan mendapatkan sigma dari E dikurang ET kurang 1 kuadrat dan E kuadrat. Nah, berdasarkan rumus tadi, maka kita akan mendapatkan nilai dari Durbin-Watson itu sendiri. Jadi kita lihat ya, nilainya satu persatu, coba cek nanti kalian di rumah dicoba dikerjakan di rumah untuk mengerjakan secara manual. Ya, silahkan latihan-latihan di rumah ya, kawan-kawan yang berkesempatan menyaksikan video ini. Oke. Nah, inilah kita sudah mendapatkan sigma dari E kuadrat dan ET kurang 1 dikuadratkan. Sehingga kedua data ini kita masukkan ke dalam rumus. Oke ya. Ini adalah rumusnya. Ya, sigma dari E dikurang ET kurang 1 dikuadratkan sama dengan ini. 68 membagikan sigma dari E pangkat 2. Ini hasilnya. Oke, jadi kalau kita bagikan 68 bagi 42 hasilnya adalah 1,61. Kalau kita bandingkan dengan SPSS kita, coba ya. Iya. Nih, angka Durbin-Watsonnya ini sebesar 1,618. Kalau di sini ya 1,617. Jadi 34 angka di belakang koma ini, yaitu 77 lebih besar dari 60, maka ini bisa dibulatkan menjadi 1,618. Jadi karena nilai output SPSS kita dan nilai output pengerjaan secara manual sama, maka berarti pengolahan data secara manual ini sudah benar. Ya, jadi sekali lagi kesimpulannya adalah data ke-32 yang sudah kita olahkan ini tidak terjadi gejala autokorelasi. Itu saja yang saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya mengucapkan salam persahabatan.